Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak kelas 8 pada hari ini? Selalu sehat dan tetap semangat ya. Walaupun kita belajarnya via daring, tidak langsung tatap muka, semangat dalam belajar haruslah tetap terjaga. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke materi hari ini, marilah kita buka kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang berikutnya, sesuai dengan judul thumbnail, kita hari ini akan belajar menggunakan aplikasi PowerPoint yang mana nanti kita akan menggunakan salah satu menu yang tersedia di dalam Microsoft PowerPoint yang fungsinya di sana adalah untuk mempermudah ataupun untuk memperapi atau ya membuat rapi hasil presentasi yang akan ditampilkan oleh seseorang kepada orang lain. Jadi fungsinya itu atau intinya itu adalah untuk mempermudah dan memperapi dari tampilan presentasi seseorang. Nah, karena dengan menggunakan menu ini, kita bisa menyisipkan data atau baik berupa angka ataupun teks di dalamnya dengan tampilan yang lebih rapi dan tersusun. Oke, langsung saja mungkin di sini kita masuk ke aplikasi Microsoft PowerPoint-nya. Nah, di sini kita masuk ke Microsoft PowerPoint-nya ya. Kita buat sebuah file baru, kita klik plus, kemudian kita pilih presentasi kosong. Nah, yang ini pilih yang di sebelah kiri aja, tidak terima kasih. Karena kalau misalkan kalian klik OK, nanti ada tampilan pratinjaunya. Oke, nah kemudian yang kedua, setelah kita membuat file baru, di sini kita kan akan menggunakan menu yang di dalamnya itu sudah berisi kerangka yang bisa disisipkan data atau angka. Nah, maka di sini agar data atau tampilan dari menu yang kita masukkan ini tidak tertumpuk, maka otomatis lebih bagusnya itu kita setting layoutnya menjadi blank. Nah, kita setting dulu layoutnya menjadi blank, dan kemudian baru di sini kita akan mengetahui di manakah letak dari menu yang akan kita bahas hari ini, yaitu menu tabel. Nah, letak menunya itu ada di dalam sini. Kita klik dulu panahnya, kemudian kita pilih yang beranda ini, kita pilih sisipkan. Nah, disisipkan di sini ada yang namanya table. Nah, ini mungkin sedikit perbedaan yang harus kalian ketahui, perbedaan penggunaan table Microsoft PowerPoint yang menggunakan handphone dengan yang menggunakan laptop. Kalau yang menggunakan handphone, ini waktu kita klik tabel, dia otomatis akan, nah bisa buat lihat, ini waktu kita mengklik insert, sisipkan, kemudian klik tabel, dia otomatis akan langsung terbentuk ya tabelnya dengan jumlah 3 kolom dengan 3 baris. Nah, sedangkan kalau di laptop itu tabelnya dia tidak langsung terbuat otomatis, tapi kita harus setting dulu. Jadi kita setting dulu berapa jumlah kolomnya, berapa jumlah tabel yang kita ingin munculkan, baru nanti akan terbentuk tabelnya. Oke, dan hari ini kita akan menggunakan, atau di materi kali ini, di video kali ini kita akan menggunakan Microsoft PowerPoint menggunakan handphone. Oke, tadi sudah kita masuk bagaimana cara menyisipkan tabel di Microsoft PowerPoint. Tadi dengan cara klik yang panah pojok sini, kemudian pilih beranda, pilih sisipkan, kemudian pilih table. Nah, otomatis kita akan mempunyai tabel baru yang muncul di sini dengan 3 kolom dan 3 baris. Kolom itu yang ke samping, ini ke samping sini, ke samping sini ya, ke samping sini. Kemudian baris yang ke samping sini, yang ke bawah, ke kanan, yang biru yang tebal ini, kemudian yang baris itu yang ke bawah. Oke, kemudian yang berikutnya. Nah, di sini kita belajar fungsi dari menu-menu yang ada di dalam menu tabel atau tool yang ada di dalam tabel. Kita bilangnya menu-menu aja ya supaya lebih mudah. Di sini yang pertama ada namanya hapus. Nah, sebelum kita menggunakan menu-menu yang ini menu-menu yang ada di dalam tabel ini,
Ini bisa muncul sama seperti kalian waktu menambahkan animasi. Nah, menu-menu ini akan muncul apabila kalian mengklik objeknya. Karena ini adalah bentuk tabel, berarti berarti tabelnya yang harus diklik. Kalau misalkan animasi kan berarti objeknya yang diklik. Nah, jadi ini menunya yang ada di dalam menu-menu table ini tidak akan muncul kalau misalkan tabelnya kita tidak klik. Jadi silahkan kita klik dulu, maka otomatis bisa kita lihat ini menu table muncul. Menu-menu table yang bisa kita pilih akan muncul. Jadi itu syaratnya tabelnya harus diklik dulu. Baru yang kemudian yang berikutnya kita ke menu hapus ya. Nah, menu hapus ini ada 3 buah, ada kolom, ada baris, ada table. Kita ke hapus table ke paling bawah ini dulu. Nah, yang ini. Nah, yang ini ya. Hapus tabel ini maksudnya berarti secara keseluruhan tabel yang kita klik akan hilang secara keseluruhan. Nah, bisa kita lihat ini waktu kita klik hapus kemudian hapus tabel, dia semua tabelnya akan hilang. Kemudian yang berikutnya adalah kolom, baris dan apa ini? Oh ya, tadi tabel sudah ya, kolom dan baris. Nah, untuk kolom caranya silakan nanti di sini misalkan Ustadz beri tulisan dulu ya. Kita balik dulu. Nah, coba kita sisipkan dulu tulisan di sini. Oh ya, kemudian untuk yang di handphone, kalau misalkan nanti keyboard kalian tidak muncul, silahkan kalian aktifkan saja rotasinya. Karena nanti otomatis dia akan muncul, kemungkinan dia masih loading kalau misalkan potret, jadi kalian rotasi aja. Nah, kalian aktifkan rotasi seperti yang ini, jadi nanti insya Allah keyboard kalian itu akan muncul. Nah, kemudian yang berikutnya, nah di sini sudah kita yang menggunakan atau menambahkan tulisan di dalamnya supaya lebih jelas. Kemudian yang berikutnya, nah yang berikutnya kita masuk lagi ke menu table, kita masuk ke menu hapus. Oke, ini hapus kolom, hapus baris. Nah, untuk hapus kolom dan hapus baris ini akan berfungsi atau lebih efektifnya berfungsi jika kalian mengklik di satu tabel saja. Contoh misalkan kita ingin menghapus tabel B ya. Jadi kita klik di tabel B. Kemudian kita pilih hapus kolom yang ini. Nah, untuk hapus kolom yang ini nanti yang akan hilang secara keseluruhan. Kita mengklik di kolom B, maka nanti kolom B yang paling atas sampai yang paling bawah dia akan terhapus semuanya. Nah, contoh ini Ustadz mengklik kolom B ya. Kemudian kita pilih hapus kolom. Nah, maka otomatis semuanya akan terhapus. Kemudian contohnya yang satu lagi adalah hapus baris. Untuk hapus baris sama dengan yang kolom tadi, cuman bedanya kalau yang kolom itu dari tabel atas ke tabel bawah yang akan hilang. Kalau yang baris ini kita mengkliknya di samping sini lah. Jadi waktu kita klik, misalkan kita ingin menghilangkan kolom 1 lah. Kolom 1. Kemudian kita klik hapus baris. Oke. Kita klik, sebentar, rotasi Ustadz nyala nih. Nah, kemudian kita klik hapus, kemudian pilih hapus baris. Nah, bisa kita lihat, maka otomatis baris yang ini awal tadi, baris yang pertama tadi, waktu kita klik hapus baris, otomatis akan hilang semuanya dari tabel awal sampai tabel akhir. Nah jadi ini untuk fungsi hapus baris. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke sisipkan. Nah, untuk sisipkan kali ini ada 4 pilihan. Ada sisipkan di atas, sisipkan di bawah, sisipkan ke kiri, dan sisipkan di kanan atau ke kanan. Sisipkan ke kiri dan sisipkan ke kanan ya. Ini sama-sama fungsinya 4 menu ini untuk menambahkan tabel. Cuman paling berbedanya di sini hanya posisinya saja. Kalau yang di atas berarti posisi tabelnya di atas, kalau yang di bawah berarti tambahnya di bawah, kiri ke kiri dan kanan ke kanan. Tapi di sini optional ya, atau nanti dia fleksibel. Jadi dia akan bertambah sesuai dengan tabel atau di mana tabel yang kita klik. Misalkan kita di sini Ustadz zoom lah. Misalkan di sini kita mengkliknya di tabel seperti kan notasinya bentar.
Oke, kita mengklik di tabel A ya. Nah, di tabel A, waktu kita memilih, oke, kita milih sisipkan, kemudian kita pilih sisipkan ke atas, maka otomatis nanti yang bertambah akan berada di atas tabel atau kolom A. Nah, tabel A ya, di tabel A. Karena di sini kita mengkliknya di tabel A. Berbeda kalau misalkan kita mengkliknya di tabel 2, maka otomatis nanti akan bertambah juga kolomnya ini di tabel yang kedua. Oke, contoh misalkan ya, kita mengklik di tabel A, kemudian kita pilih sisipkan, kita sisipkan atas. Nah, bisa kita lihat dia bertambah di atas tabel A. Kemudian kalau misalkan di tabel 2, kita klik sisipkan di atas. Nah, dia akan bertambah di atas tabel 2. Kemudian yang berikutnya sisipkan yang bawah sama dengan yang tadi. Jadi opsional atau fleksibel, dia menyesuaikan dengan dimana kalian mengklik awalnya. Kalau mengklik awalnya di misalkan di tabel A, maka di atas tabel A, atau nanti di A bisa bertambahnya kalau sisipkan di bawah, maka dia berada di bawah tabel A nanti bertambahnya. Nah, ini contohnya. Kemudian kita klik di tabel 2, maka otomatis nanti akan bertambah di tabel bawah 2. Nah, seperti yang ini. Oke, jadi ini fungsi sisipkan. Jadi tadi ya, dia menyesuaikan dengan di mana kita mengklik tabelnya. Kemudian yang berikutnya adalah sisipkan kiri dan sisipkan kanan. Nah, ini juga menyesuaikan dengan posisi di mana kita mengklik tabel. Kalau misalkan kita di sini mengklik tabel misalkan di tabel A sini ya. Oke, kita di tabel A sini, kita pilih sisipkan kiri, maka otomatis dia akan bertambah nanti di sebelah kiri tabel A. Nah, atau misalkan di C, ya berarti otomatis dia akan menyisipkan di sebelah kiri tabel C. Berikutnya sama juga dengan sisipkan ke kanan. Jadi di mana kalian mengklik tabelnya, misalkan di A sini, kemudian kalian pilih sisipkan ke kanan, maka otomatis dia akan berada di sebelah kanan atau bertambah di sebelah kanan tabel A. Ataupun di C, dia kita klik sisipkan, kemudian kita pilih sisipkan kanan, maka otomatis dia akan bertambah di tabel sebelah kanan C. Nah, kemudian itu tadi fungsi untuk sisipkan. Intinya di sini untuk sisipkan ini dia menyesuaikan dengan di mana kalian mengklik tabel atau di mana posisi kalian mengklik tabel. Jadi dia bertambahnya di situ. Kemudian yang berikutnya adalah opsi gaya. Nah, opsi gaya di sini ini untuk menambahkan garis tebal, garis biru tebal di dalamnya. Contoh misalkan di sini ada kolom berleret. Nah, berleret ya. Oke, waktu kita klik, nah di sini bisa kita lihat perbedaannya. Ini yang awal belum ditambahkan, ini yang sudah. Oke, kemudian ini bisa juga dengan kolom terakhir. Nah, bisa kalian lihat itu bertambah. Atau misalkan ini tadi, misalkan kolom pertama. Nah, jadi seperti yang ini, dia untuk menambahkan garis biru tebal di dalamnya. Oke, ini untuk opsi gaya. Kemudian yang berikutnya adalah gaya tabel. Nah, gaya tabel ini adalah mungkin desain tabel selain tabel awal tadi. Jadi kalian juga di sini disediakan atau diberikan pilihan untuk memilih desain yang berbeda dengan desain basic atau awalnya. Nah, di sini banyak sekali pilihannya. Contoh kalau misalkan menginginkan desain warna orange seperti yang ini, tinggal kalian klik aja. Nah, maka otomatis nanti akan berubah desainnya. Atau misalkan yang lain, tinggal buahan pian pilih saja. Oke, ini untuk gaya tabel tadi. Ya, untuk gaya tabel. Kemudian yang berikutnya adalah untuk bayangan. Nah, untuk bayangan di sini, ini untuk bayangan di sini dia berfungsi untuk memberikan, atau intinya sih untuk memberikan warna sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan kalau kita menginginkan satu tabel, maka kita klik itu satu tabel itu saja.
kemudian kita pilih bayangan, maka otomatis hanya satu tabel itu saja yang berubah warna. Atau misalkan kita klik semua tabel, ini kalau misalkan satu-satu ya. Nah, kalau misalkan semua tabel, nih waktu kita klik semua tabel, kita pilih bayangan, nah dia semua tabel yang akan berubah. Jadi intinya bayangan ini bisa memberikan warna sesuai dengan tabel yang kita inginkan, mau semua tabel atau hanya beberapa tabel. Nah, untuk memilih warnanya, di sini kan ada tanda panah di sebelah bayangan, itu bisa diklik dan bisa digunakan untuk memberi warna. Misalkan warna merah. Nah, misalkan warna hijau juga bebas. Di sini macam-macam warnanya. Ingat, kalau cuma satu warna ya seperti ini tadi. Nah, bisa seperti yang ini tadi. Oke, ini bisa kita lihat untuk bayangan. Kemudian yang berikutnya, oke, kita klik dulu tabelnya. Kita pilih tabel, ini sudah. Kita ke teks. Nah, untuk teks di sini ini hanya biasanya untuk posisi teksnya, posisinya di kanan, di kiri ataupun di tengah. Kemudian ini rotasi teksnya bisa kalian amati, horizontal, putar semua 90 derajat, putar semua 270 derajat, dan bertumbuk. Ini sesuai dengan posisinya. Yang ini insya Allah untuk teks tidak usah jelaskan ya, karena teks ini insya Allah sudah pernah kalian pelajari di dalam Microsoft Word. Karena untuk teks ini sama saja fungsinya, baik itu di Word kah, atau di Excel kah, atau di PowerPoint kah, sama aja. Oke, kemudian ini otomatis paskan. Nah, di sini ada pilihan otomatis paskan. Otomatis paskan di sini maksudnya adalah dia menyesuaikan isi tulisan. Misalkan di sini kita tulis ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan buah impian tidak muncul, untuk keyboardnya silakan nanti kalian nyalakan rotasinya. Oke. Oke, di sini saya klik. Nah, baru nanti muncul. Pokoknya intinya itu cara untuk memunculkan keyboardnya. Kalau misalkan nanti keyboardnya tidak muncul waktu kalian klik ya. Oke, misalkan di sini Ustaz tulis kelas 8. Nah, oke, kita putar lagi. Nah, misalkan di kelas 8 seperti yang ini. Kita pilih tabelnya tadi, kemudian pilih otomatis paskan, maka dia di sini maksudnya di sini adalah dia menyesuaikan dengan isi tulisan, panjang tulisannya. Maksudnya panjangnya nanti sebagaimana isi tulisannya banyaknya, maka otomatis tabelnya ini menyesuaikan. Tabelnya menyesuaikan. Misalkan kita mengklik semua seperti yang ini, mengklik satu ya. Misalkan mengklik satu. Nih, misalkan di kolom 2, mengklik satu, kita pilih otomatis paskan. Nah, dia otomatis nanti ini sebelum saat kita klik otomatis paskan, dia ukuran tabelnya menyesuaikan dengan isi tulisan. Atau misalkan contoh ini lagi. Nah, kita klik otomatis paskan. Nah, dia menyesuaikan isi tulisannya. Atau mau semuanya bisa juga. Tinggal diklik tabelnya seperti yang ini. Kemudian pilih otomatis paskan. Nah, dia menyesuaikan dengan isi tulisannya. Itulah fungsi dari otomatis paskan. Kemudian di sini ada teks alternatif. Nah, untuk teks alternatif ini kita lewati karena kemungkinan kita tidak mempelajari yang ini. Oke. Jadi ini kita lewati saja karena Ustadz cek di dalam Microsoft PowerPoint di handphone tidak menemukan yang ini. Mungkin ini sebagai pilihan tambahan saja di dalam Microsoft PowerPoint yang menggunakan handphone. Tapi tidak tahu ya kalau versi di tempat Bu Ampian ini apakah ada atau tidak. Teman di tempat Ustadz ini tidak ada teks alternatif yang di laptopnya. Oke, mungkin itu saja untuk materi kita hari ini tentang penggunaan menu table di dalam Microsoft PowerPoint. Kita tadi sudah belajar cara menyisipkan tabel, kemudian bagaimana cara memunculkan menu-menu yang bisa dipilih dalam menu tabel, dan yang berikutnya kita juga belajar menu-menu yang kita bisa terapkan atau kita bisa setting di dalam menu table, baik itu menu hapus, baik itu sisipkan, opsi gaya table, bayangan, kemudian ada otomatis paskan. Teks tadi opsional aja.
atau fleksibel aja karena insya Allah ini sudah pernah dipelajari. Alternatif juga kita lewati saja. Nah, insya Allah dengan pembelajaran kita hari ini, Ustaz harap semuanya bisa memahami dengan maksimal agar nanti Bu Pian tidak akan ada yang mengalami trouble atau kendala saat ditugaskan membuat atau menyisipkan tabel di dalam Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint menggunakan handphone. Oke, nanti setelah Bu Pian melihat materi yang ini, mempelajari materi yang ini, silahkan nanti Bu Pian praktekkan di Microsoft PowerPoint handphone Bu Pian. Baik menu-menu yang tadi menyisipkan sampai ke menu-menu ini dari gaya tabel sampai otomatis paskan. Silakan Bu Pian coba saja. Nanti akan Ustadz buat sebuah postingan baru yang mana nanti dalam postingan itu fungsinya adalah untuk men-share hasil praktek kalian. Maksudnya di sini adalah apakah nanti waktu kalian mempraktekkan menu-menu yang kita pelajari di Microsoft Power Handphone ini ada yang trouble atau mungkin ada menu yang tidak ada di tempat Bu Pian. Jadi silahkan Bu Pian share saja di kolom komentar atau di postingan tersebut supaya nanti Ustadz mengetahui apa kendala yang Bu Pian alami. Atau malahan nanti tidak ada mengalami kendala. Alhamdulillah Ustadz ulun bisa mempraktekkan semuanya dan menu-menu yang kita pelajari hari ini semuanya ada. Tuliskan juga agar Ustadz mengetahui bahwa berarti kalau misalkan seperti itu kita bisa melanjutkan menggunakan menu table di handphone. Dan juga untuk konfirmasi tadi sebagai nilai tambahan Bu Pian untuk untuk materi hari ini. Jadi kalau misalkan Bu Pian men-sharing kendala ataupun tidak ada kendala saat mempraktekannya, nanti ada nilai tambahannya. Tetapi kalau misalkan kalian tidak sharing tentang kendala ataupun ataupun tidak ada kendala tadi ya saat kalian mempraktekannya di Microsoft PowerPoint, maka otomatis nanti mohon maaf berarti tidak ada nilainya untuk pelatihan hari ini. Untuk materi hari ini, untuk kegiatan hari ini. Oke, mungkin itu saja untuk materi kita hari ini. Ustadz akhiri kegiatan kita hari ini, kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.